Eh, menit lagi ya Bu. Ya dong. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah gerakan subuh mengaji pada hari ini kembali hadir bersama kita di edisi yang ke-6 ini, bersama insya Allah bersama narasumber Ibu Dr. Mutia Umar. Beliau adalah salah satu ketua pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, yang mana pada pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan kado milad Aisyah, yang mana sebuah tema yang mengajak kita bukan hanya untuk merayakan tapi juga untuk merefleksi begitu ya, nanti terkait dengan kontribusi pengabdian dan juga langkah-langkah pencerahan yang terus dihadirkan Aisyah bagi umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai gerakan subuh mengaji ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan simak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Isabso, akan membacakan surat Al-Anfal ayat 31 sampai dengan ayat 33. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika benar Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ibu Ishabsah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadikan salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, tema Milad Aisyah yang ke-109 memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Dan hadir pagi hari ini, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Mutia Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada pagi Sehat, hari Mbak ini, Nik? ya alhamdulillah, pada pagi hari ini akan memberikan kado istimewa gitu ya dalam rangka Masya Milad. Dan beliau selain sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, juga sebagai dosen di salah satu universitas Islam ya. Kemudian selain itu sebagai ketua badan BPH Universitas Aisyah Bandung. Kepada Ibu Mutia kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ibu, Bapak, jamaah kajian Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat yang istiqomah terus hadir dalam kajian yang diselenggarakan setiap subuh. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini senantiasa akan menjadi jalan turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Hadirin yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di rumah menyaksikan tayangan dari TV Muhammadiyah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua kembali bisa hadir di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama bersyukur, sama-sama meningkatkan semangat, meningkatkan diri, meningkatkan amalan kita sehingga hari-hari kita dari waktu ke waktu semakin bermakna. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesyukuran itu tidak pernah boleh surut dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Semua yang telah Allah anugerahkan pada kita tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Semuanya patut untuk disyukuri. Termasuk salah satunya hari ini kita sedang bersyukur. Terutama keluarga besar Aisyah bersyukur. Dengan telah sampai usia perjuangan Aisyah ke angka 109. Angka yang panjang, angka yang banyak. Dan alhamdulillah berbanding lurus dengan amalan yang dilakukan oleh para pejuang dakwah di Aisyah. Saya memberi tajuk dalam kajian pagi hari ini adalah Aisyah sebagai jalan dakwah. Dan ini merupakan
warisan abadi. Sesuai dengan tema dari Milad Aisyah ke-109 ini, yaitu untuk memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Hadirin sekalian, dunia hari ini dipenuhi dengan banyak masalah. Kita menyebutnya krisis. Banyak krisis yang terjadi, apakah krisis yang sifatnya lokal maupun global. Yang semuanya ini bagi kita semua tidak lain, tidak bukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita berusaha untuk turut serta memperbaikinya? Atau kita hanya menjadi orang-orang yang mengeluhkan krisis ini? Tentu kita ingin mengambil posisi sebagai hamba Allah yang menerima keadaan ini sebagai ujian dan kemudian akan bertekad untuk turut serta memberikan solusi atas ujian ini. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan solusi? Apakah seorang diri bisa kita lakukan? Nampaknya berat. Karena itu kita bersyukur sekali karena kita berada di dalam bahtera rumah besar dakwah Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Disinilah kita meyakini bahwa kita bisa berbuat lebih banyak, lebih baik untuk menyikapi kondisi krisis yang ada di sekitar kita. Hari ini kita menyaksikan betapa dunia dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Bagaimana perang pengaruh yang terus meramaikan jagat media sosial kita. Bagaimana kepalsuan-kepalsuan drama Turki di depan berbeda dengan di belakang dihadirkan di media-media sosial. Pendeknya, hari ini mungkin kita boleh mengakui bahwa telah terjadi krisis keteladanan. Akan tetapi tentu kita tidak harus mengeluh dengan krisis keteladanan ini karena sesungguhnya kitalah yang harus menjadi teladan. Memang yang kita lihat yang banyak tampil di media sosial yang kita sebut sebagai para pemengaruh, ya, pemberi pengaruh. Apakah itu para pimpinan, para pemimpin bangsa, para pemimpin politik, memberikan penampilan-penampilan yang ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh kita sebagai warganya gitu ya, sebagai eh, yang dipimpinnya. Akan tetapi di persyarikatan ini kita semua adalah pemimpin. Di persyarikatan ini, walaupun kita tidak selalu tampil di media, tapi kita harus mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin. Sehingga krisis keteladanan yang terjadi secara global itu sebetulnya insya Allah di dalam persyarikatan sendiri ini bisa kita minimalkan. Dan disinilah kemudian Aisyah kita semua hadir dalam situasi ini sebagai oase harapan. Kita semua menjadikan Aisyah sebagai rumah perjuangan dakwah kita. Sebagai penguat kehidupan umat yang tentu saja mereka adalah korban pertama daripada krisis dunia ini. Hadirin sekalian, bahwa ketika sampai pada usia ke-109 ini, maka bersama-sama saya mengajak kita memaknai milad, bukan sekedar bertambahnya jumlah usia ya, melainkan kita berkomitmen untuk melakukan peneguhan kembali atas apa yang menjadi misi kehadiran persyarikatan kita sejak awal, yaitu misi dakwah. Persyarikatan ini adalah jalan perjuangan dakwah yang merupakan warisan dari para rasul. Dakwah itu adalah pekerjaannya para rasul dan hari ini diwariskan kepada kita semua. Yang kita maknai dakwah ini adalah bagaimana kita semua selalu mengajak siapapun yang terdekat dengan kita, di sekitar kita, untuk menuju ke jalannya Allah. Dakwah kita adalah seruan,
mengajak manusia ke jalan Allah. Dengan cara apa? Dakwahnya banyak caranya. Ya, dan tentu saja sifat dari dakwah kita ini adalah kebermanfaatan. Semua yang kita lakukan, ajakan-ajakan itu pada manusia, baik itu keluarga, tetangga, lingkungan kita, itu adalah penuh kebermanfaatan. Jalan menuju kita semua mendapatkan rahmatnya Allah. Dan tentu saja setelah berdekade gitu ya, yang sudah berdekade beraisyah, yang sudah lama beraisyah, ataupun yang baru datang bergabung dengan dakwah Aisyah, maka kita mendapati bahwa berdakwah itu tidak selalu mudah. Berdakwah itu tidak eh, berhadapan dengan jalan yang lempang, jalan yang mulus. Bahkan seringkali kita berhadapan dengan jalan yang berliku. Namun itulah kembali bahwa karena dakwah ini bukan pekerjaan orang biasa-biasa, dakwah ini adalah pekerjaan para rasul, para nabi, maka tentu saja seperti halnya kita memahami para nabi itu berjuang dalam dakwahnya tidak ada yang mudah. Jadi sesungguhnya hari ini kita berdakwah ini jauh lebih mudah, ya. Sudah jauh lebih banyak barisan bersama dengan kita. Para nabi dalam sekian lama tugas dakwahnya hanya mampu mengumpulkan sekelompok kecil orang misalnya. Tapi hari ini kita sudah berada dalam kelompok besar orang-orang yang sama-sama beriman, sama-sama memahami dan sama-sama mau melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan kehidupan yang baik dalam pandangan Allah. Bukan saja kehidupan yang baik ini untuk kita nikmati di dunia, tapi lebih dari itu, kehidupan baik ini adalah bekal kita untuk kelak kembali ke hadapan Allah. Untuk hidup kita yang sejatinya. Selama-lama hidup kita di dunia kan sesungguhnya tidak akan satu abad gitu ya, kecuali organisasi kita ini sudah melampaui satu abad. Tapi kita sebagai manusia pribadi tentu tidak akan lama-lama. Karena itu kita siapkan di waktu yang tidak lama ini untuk bagaimana kelak hidup kita di akhirat itu menjadi kehidupan yang kita cita-citakan. Dan tidak lain tidak bukan untuk sampai ke akhirat yang kita inginkan itu kita harus mendakwahkan. Karena kita tentu tidak ingin berangkat ke akhirat ke surganya Allah itu sendirian. Kita mau berangkat ke surganya Allah itu bersama-sama. Dan ini sudah ditekadkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya sejak awal persyarikatan ini berdakwah tidak lain ingin membawa umat ke depan gerbang surga Janatun Naim. Nah, dengan segala kesulitan dakwah ini, hadirin sekalian, tentu saja kita tidak menyikapinya dengan keluh kesah. Karena kita paham benar bahwa kesulitan ini adalah ujian dari Allah bagi kita yang telah berkomitmen untuk senantiasa istiqomah di jalan. Jadi, tentu saja kita harus mengupayakan bagaimana jalan dakwah yang tidak mudah ini kita sikapi, kita hadapi dengan penuh optimisme dan terutama penuh kegembiraan, kesyukuran, kebahagiaan, gitu ya. Karena kita yakin kita ini sedang sedikit demi sedikit mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dakwah ini adalah jalan yang terus mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu adalah jalan rahmat hadirin sekalian. Seperti halnya telah difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi besar kita, nabi yang kita cintai, nabi yang membawa cahaya terang benderang, cahaya Islam ke tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa? Kehadirannya di tengah manusia
firman Allah untuk menjadi rahmat. Maka bagi kita penerusnya, penerus perjuangan Nabi, penerus perjuangan Rasulullah, sama. Kehadiran kita di tengah-tengah umat adalah untuk menjadi rahmat. Jadi bahwa di persyarikatan ini kita memahami bersama-sama bahwa dakwah kita ini adalah dakwah yang harus menghadirkan rahmat, menghadirkan suasana yang membawa aura penuh kasih sayang, aura kepedulian, ya. Aura bukan sekedar aura ya, tapi bahwa rahmat itu benar-benar mengimplementasikan apa yang menjadi sifat Allah, rahmat, penuh kasih sayang. Dakwah kita ini adalah dakwah yang benar-benar harus diliputi oleh sifat rahmat. Dakwah kita tidak kita terjemahkan semata sebagai ceramah-ceramah ya, yang hanya bisa dilakukan oleh para dai atau daiyah. Tapi dakwah ini adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh kita semua dalam segala skalanya. Bukan sekedar di atas-atas mimbar ya, tapi di semua lini kehidupan dakwah itu dilakukan oleh kita. Pendeknya dakwah itu adalah perbuatan kita yang membawa manfaat yang nyata dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Dengan harapan dakwah yang kita bawakan ini adalah dakwah yang akan membentangkan jalan keselamatan dunia dan akhirat bagi kita yang melakukan dan juga bagi orang-orang yang kita ajak ke jalan Allah. Hadirin sekalian, maka sesuai dengan tema milad, ya, ini kado ini tidak lain tidak dalam bentuk material yang akan saya berikan pada kita semua, tapi kado ini adalah kekayaan moral yang harus terus-menerus kita tambahkan dalam diri kita. Sesungguhnya inilah kado yang harus tiap hari kita berikan pada kita ya sebagai manusia-manusia muslim, mukmin yang sudah bertekad untuk selalu bersama-sama berdakwah di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Bahwa dakwah ini adalah tugas kita semua yang sudah kita sepakati, dakwah ini adalah kewajiban pribadi kita, tidak bisa kita titipkan. Dia adalah fardu ain. Tidak bisa kita mengatakan bahwa tugas ini saya titipkan sama ibu ya, sama bapak ya. Tidak demikian, tapi tugas ini adalah tugas kita semua. Maka bagaimana kemudian kita sudah membawa bentuk dakwah kita ini pada bentuk dakwah yang jauh lebih besar, jauh lebih universal. Bentuk dakwah kemanusiaan, gitu dikatakan ya dalam tema kita. Tapi kemudian dalam bentuk universal itu tetaplah kita harus membawa praktik dakwahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berpikir mengubah dunia, tapi bertekadlah untuk mengubah kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan terdekat kita. Karena sejatinya semua harus berangkat dari yang terdekat dari kita. Maka mulailah dakwah kemanusiaan itu dari ruang keluarga kita. Sampai kemudian nanti bisa beranjak ke ruang-ruang publik, ruang yang lebih luas jangkauannya. Dakwah Aisyah ini marilah selalu kita hadirkan ya dalam bentuk yang seolah-olah kecil tapi ini luar biasa maknanya apa? Bagaimana kita memulai pribadi kita dengan tutur kata yang bermakna. Tutur kata yang baik. Dan ini tentu dimulai dari bagaimana kita mendakwahi diri kita dengan selalulah berpikir yang baik. Selalulah berpikir yang positif. Karena apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang akan keluar menjadi tutur kata kita. Yang kita dengar sendiri. Dan juga yang akan didengar oleh orang lain. Tutur kata ini adalah sebab yang akan membuat kita merasa harus
mewujudkan sesuatu. Wa qulu qaulan sadida, dan berkata-katalah yang benar. Berkata-katalah yang baik. Dalam salah satu ayat dikatakan yuslih lakum a'malukum. Jadi kata-kata tutur kata yang baik ini akan memberi dorongan pada amal-amal yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Lebih jauh dari itu, tutur kata yang baik ini ternyata janji Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendatangkan ampunan dari Allah untuk manusia-manusia yang bertutur kata yang baik. Hadirin sekalian, betapa hari ini nampaknya kita perlu sangat khawatir gitu ya, dan perlu sangat mencari strategi bagaimana kita membawa diri kita, membawa keluarga kita, membawa lingkungan terdekat kita untuk berkomitmen berkata-kata yang baik. Karena media sosial sepertinya mengajarkan untuk berkata-kata yang tidak baik dan bangga dengan perkataan tidak baiknya. Tidak malu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Itu sedang terjadi di media sosial kita, ya. Dan ini kemudian menjadi PR kita untuk lebih sabar mendidik generasi. Bukan saja generasi yang lahir dari rahim kita, tapi generasi yang ada di sekitar kita. Kita ini banyak sekali para pendidik, kita adalah guru-guru sejak usia dini sampai pendidikan tinggi, bagaimana kita sabar menghadapi mereka. Agar mereka pun kemudian menjadi generasi yang akan mampu bertutur kata yang baik. PR besar saya kira untuk era ini ya, membawa anak-anak kita, membawa murid-murid kita, membawa mahasiswa kita semakin memahami bahwa tutur kata itu adalah modal untuk berperilaku yang baik. Dari ayat yang tadi saya bacakan itu, hadirin sekalian, bahwa agak mustahil kita bisa berperilaku yang baik, yang solih, kalau tidak diawali dengan tutur kata yang baik. Mungkin agak mustahil gitu ya. Mustahil ya orang ini ketika ucapannya adalah ucapan-ucapan yang tidak baik, mustahil perbuatannya akan baik. Ya, maka yang selaras itu adalah ucapan yang baik akan mendorong pada perbuatan yang baik. Maka mari kita sabar mendidik generasi yang ada di hadapan kita yang Allah amanatkan pada kita. Ya, dakwah Aisyah yang sehari-hari ini kemudian juga bagaimana tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita juga selalu ada dalam jangkauan perhatian kita. Kerabat kita, tetangga kita menjadi bagian yang kita perhatikan. Karena mereka lah ya sejatinya yang paling menunggu uluran tangan kita. Mereka lah yang paling mengharapkan uluran tangan kita dan kita menjadi orang yang pertama mampu membantu mereka. Kita paham benar bahwa tetangga ini adalah sesungguhnya kalau nasab saudara-saudara senasab kita jauh gitu ya secara fisik, maka tetangga ini adalah sesungguhnya saudara kita yang dekat. Yang juga mereka akan segera membantu kita manakala kita memerlukan bantuan. Maka ketika kita memuliakan tetangga, ya janji Rasulullah bahwa orang mukmin itu harus memuliakan tetangganya. Dengan memuliakan tetangganya, maka eh, rahmat Allah akan melimpahinya. Lebih jauh dari tetangga kita adalah ayo jaga lingkungan kita. Ini dakwah sehari-hari, ibu bapak sekalian. Ya. Bagaimana lingkungan kita itu harus dibersihkan dari sampah itu adalah dakwah lingkungan kita yang harus sehari-hari kita sampaikan ya. Tidak bosan-bosan kita memastikan bahwa kita bukanlah penyumbang sampah bagi lingkungan kita. Tidak bosan-bosan kita mengingatkan diri kita, keluarga kita bahwa sampah-sampah yang kita hasilkan itu tidak boleh menjadi sebab dari musibah yang hadir di lingkungan kita. Saya pribadi merindukan bagaimana sampah-sampah itu benar-benar segera menjadi berkah gitu ya. Yang itu sudah dilakukan oleh banyak teman-teman kita yang berkhidmat di dalam dakwah lingkungan.
Ini perlu terus-menerus kita dakwahkan. Bagaimana kemudian yang hari ini menjadi sangat dekat dengan kita adalah ruang digital. Manusia-manusia era ini adalah manusia-manusia yang tidak bisa lepas dari pengaruh digital, tidak bisa lepas berinteraksi di dunia digital. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga ruang digital kita menjadi ruang yang bermartabat, bukan ruang yang penuh dengan sampah-sampah, tapi ruang yang penuh dengan makna-makna dari apa yang kita, dari apa pesan-pesan, dari apa suara-suara, dari apa gambar-gambar yang kita simpan di ruang digital kita. Hadirin sekalian, maka kemudian dakwah itu sekali lagi bukanlah bicara, 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 tapi dakwah itu adalah bekerja, 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 dan melayani. Ini sudah menjadi komitmen kita semua. Kita melihat, alhamdulillah sudah sampai amal usaha Aisyah ini menjadi bentuk-bentuk dakwah kemanusiaan. Alhamdulillah. Bagaimana Aisyah sudah mampu menghadirkan dakwah kemanusiaannya melalui berbagai amal usahanya. Saya menyebut-nyebut ini tidak lain tidak bukan untuk mensyukuri ya dan kemudian bertekad untuk lebih banyak lagi beramal bersama-sama dengan persyarikatan di organisasi ini. Bagaimana mungkin kita bisa sendirian ya atau sekeluarga punya pendidikan gitu, punya lembaga pendidikan, punya layanan-layanan sosial sendiri sekeluarga itu berat sekali. Maka dengan Aisyah ini jangankan satu, 10, 100 itu ya bisa dilakukan, bisa dihadirkan amalan-amalan ini. Sejak pendidikan tentu saja ya Alhamdulillah PAUD kita semakin banyak secara kuantitas dan hari ini kita melebarkan kepada kualitas ya. Bagaimana teman-teman di Paudasmen Jawa Barat ini bertekad di akhir periode tahun depan itu harus sampai kita punya 500 lembaga pendidikan anak usia dini. Ya, juga ada lembaga pendidikan dasar menengah. Ini 500 insya Allah dimiliki oleh Aisyah. Dan ini atas ikhtiar dakwah kita semua. Bahkan sampai perguruan tinggi ya, ini tidak kurang-kurang dan selalu bersemangat kita sampaikan ya. Bukan saja karena saya adalah ketua BPH Unisa Bandung, tapi memang sebagai pribadi warga Aisyah pun tanpa embel-embel apa-apa gitu ya. Mari saya mengajak semuanya, ayo bantu promosi Universitas Aisyah Bandung. Seperti hanya kita terus mempromosikan sekolah-sekolah kita. TK-TK Aisyah Bustanul Atfal, Kober kita, ya, PAUD-PAUD kita, kemudian SD, SMP, SMA yang dimiliki oleh Aisyah. Yang hari ini harus sangat didukung oleh kita semua adalah bantu promosikan, bantu dakwahkan Universitas Aisyah yang sangat potensial untuk hadir di tengah-tengah umat, memberi solusi pada umat secara nyata ya karena tingkat keilmuannya yang jauh lebih tinggi dan sudah taraf aplikasi begitu sehingga disinilah promosi kita harus dilakukan besar-besaran. Untuk Universitas Aisyah dilakukan besar-besaran kenapa? Ini sudah dekat sekali keperluannya ya untuk hadir sebagai pemberi solusi mewakili kita semua warga Muhammadiyah Aisyah ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang masih kita tunggu-tunggu kehadiran rumah sehat ya milik Aisyah Jawa Barat. Klinik-klinik ini walaupun sudah di unit-unit pendidikan sudah dihadirkan oleh Majelis Kesehatan Aisyah ya, tapi kita ingin bisa memberi layanan yang lebih besar. Tapi kita sudah ikut berbangga dengan rumah sakit yang dimiliki Aisyah yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur ya, dan insya Allah segera kita akan menyusul amal kemanusiaan saudara-saudara kita di provinsi yang lain. Layanan sosial, layanan hukum ini juga luar biasa. Masyarakat kita ini masih belum berada pada situasi yang beruntung dalam tanda petik ya. Maka kemudian mereka masih perlu layanan-layanan sosial. Kemudian mereka juga berhadapan dengan hukum yang mereka harus didampingi oleh ahli-ahlinya. Ini dihadirkan oleh Aisyah. Pos-bakum berdiri ya di seluruh kota kabupaten. Ini tempat-tempat warga kita mencari
bantuan keadilan gitu ya, karena kita menemukan banyak sekali ketidakadilan masih hadir di sekitar kita. Kemudian lembaga pendidikan non formal lainnya, Aisyah Jawa Barat ingin lebih memperbanyak warga yang mampu berdakwah secara eh, secara lebih luas dengan jangkauan yang lebih luas. Maka kemudian Kuliatul Mubalighat Aisyah hari ini sudah masuk ke angkatan keempat. Semoga terus bertambah ya eh, mahasiswanya yang benar-benar berkhidmat dalam dakwah dengan di latar belakangi keilmuan yang tepat gitu ya. Kemudian sekolah wirausaha Aisyah ini juga amal solih, amal usahanya Aisyah yang harus terus dikembangkan oleh kita semua. Zaman ini atau era ini adalah era di mana ekonomi juga harus menjadi pilar dakwah, ya, yang kemudian jangan dijauhi oleh kita semua. Kita harus mendekat kepada eh, praktik-praktik ekonomi untuk kita jadikan sebagai pilar dakwah berikutnya. Yang ini juga sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat yang kita layani. Dan tentu saja amalan kita tidak lain tidak bukan hari ini adalah bagaimana meliterasi, mencerdaskan warga-warga kita yang hidup juga di dunia digital. Kita ini sekarang amfibi ya, hidup di dua dunia gitu. Dunia nyata, dunia maya. Dunia digital terutama ternyata hari ini begitu sangat mempengaruhi kita. Karena itu hadirin sekalian kunci keberlangsungan dakwah Aisyah. Dia harus inklusif, harus menjangkau semua kalangan. Dia harus dekat ya dengan manusia-manusia yang membutuhkan perlakuan dan pertolongan dari kita semua. Nah, apa yang terjadi di era digital ini, krisis yang lainnya adalah juga krisis empati. Di dunia digital mah krisis empati gitu ya. Dan kalau krisis empatinya di dunia digital ternyata pengaruhnya juga pada dunia ya. Bagaimana kalau kita membuka media sosial kita, kebohongan, caci maki, saling menghakimi, saling menghina, saling menjatuhkan, ketidakmampuan memahami keinginan orang lain, maunya difahami, marah-marah gitu ya, kecepatan untuk marah lebih tinggi ketimbang kemampuan mendengar gitu. Adalah fenomena di dunia digital yang ternyata berpengaruh pada dunia nyata kita. Dan ini telah menjadi tambahan pesan dakwah kita. Bagaimana kemudian dakwah Aisyah nanti harus menjadi dakwah yang meneduhkan, dakwah yang harus menghasilkan penjagaan akhlak, dakwah yang kemudian bisa membawa ketenangan masyarakat, sehingga masyarakat mampu bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Bagaimana masyarakat bisa bekerja dengan tenang kalau situasinya tidak tenang? Jadi kehadiran kita adalah pembawa ketenangan. Ya, dakwah kita adalah dakwah yang membawa ketenangan. Hadirin sekalian, dakwah yang kita bawa ini adalah dakwah yang memuliakan manusia. Allah telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kita ini adalah anak cucu Adam. Dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kemudian kita sebagai hambanya mengimplementasikan pemuliaan ini dalam kehidupan kemanusiaan kita sehari-hari. Jadi dakwah kemanusiaan itu adalah dakwah yang harus menjaga martabat manusia. Dakwah yang memuliakan. Hadirin kita banyak melihat ya di media-media sosial. Para pendakwah itu justru melecehkan manusia. Banyak itu dilakukan oleh yang mengaku dirinya adalah pendakwah. Kita berlindung pada Allah, ya. Aisyah berlindung pada Allah dari dakwah kita yang tidak menjaga martabat manusia. Kita ini menolak melakukan pelecehan kepada manusia. Ya, pelecehan itu adalah bagaimana manusia diperlakukan tidak semestinya gitu. Jangan. Manusia harus dilakukan dengan semestinya. Bagaimana? Ya memuliakan. Allah saja memuliakan, maka tugas kita memuliakan.
Kita muliakan manusia secara verbal sampai perbuatan. Kita menolak pelecehan dalam segala bentuknya, bentuk verbal maupun non-verbal. Kita menolak kekerasan karena manusia itu tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Karena kasar adalah bagian dari tidak memuliakan. Kita tolak kekerasan, kita tolak kekasaran sejak verbal sampai non-verbal. Dakwah Aisyah menolak pembedaan, baik pembedaan secara verbal maupun non-verbal. Gitu ya. Kita menolak diskriminasi. Inilah dakwah Aisyah yang tidak lain, tidak bukan, ini adalah bentuk dari pekerjaan para nabi di masa para nabi berdakwah gitu ya, yang kemudian hari ini kita lanjutkan tidak lain adalah untuk memuliakan manusia. Kemudian setelah dari dakwah kemanusiaan, PR kita adalah dakwah yang harus menuju perdamaian. Ya, hari ini kita menyebutkan kata perdamaian memang menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena dunia hari ini mempertontonkan peperangan. Perang itu kan tidak damai, ya. Rasanya jauh dari kita, benar. Secara fisik perang itu jauh dari kita. Secara fisik ketidakdamaian itu jauh dari kita. Mungkin perangnya ya yang jauh dari kita. Tapi kemudian rasa tidak damainya sampai ke hati kita. Betapa kita juga merasakan semua yang terlibat dalam peperangan itu, terutama perempuan, anak-anak, manusia yang lemah, yang berada di sekitar peperangan itu, mereka adalah korban pertama dari peperangan. Mereka lah yang pertama merasakan betapa tidak enaknya, betapa tidak nyamannya peperangan itu. Sehingga kita sebagai manusia yang walaupun jauh, punya rasa empati adalah kita merasakan ketidaknyamanan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Tentu saya katakan tadi, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya jauh-jauh gitu ya. Yang kita lakukan yang di dekat kita saja, bagaimana memastikan bahwa di sekitar kita perdamaian itu ditumbuhkan. Tapi untuk yang jauh, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan tentu adalah mendoakan. Kita berdoa, yang melakukan peperangan ini pasti bukan tidak benar ya. Orang yang melakukan peperangan ini adalah orang-orang yang menurut kita nggak betul. Kenapa problem harus diselesaikan dengan perang? Kenapa mereka sudah tidak bisa lagi berdialog dalam bahasa agama ini? Kenapa tidak bisa bermusyawarah untuk menemukan atau mencari titik temu perbedaan di antara mereka? Kenapa harus berperang sehingga korbannya adalah orang-orang sipil, orang-orang yang lemah, yang tidak tahu menahu apa urusan para pemimpin yang mereka itu berperang? Ya, hadirin sekalian, ternyata bahwa perdamaian itu bisa dihadirkan kalau keadilan ditegakkan. Maka kita melihat di sini ya, kemungkinan perang global itu adalah karena ada satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Ya, saya kira kita harus mau berani berpihak pada kebenaran ya. Ada yang tidak adil nih, gitu ya. Siapa? Tentu saja Barat, dunia Barat yang diwakili personifikasinya oleh Amerika. Mereka tidak adil. Ya, mereka telah memperlakukan eh, eh, manusia lainnya tidak adil. Kalau tidak sesuai dengan agenda mereka, maka mereka akan bisa melakukan apapun yang tidak adil sifat. Dan tentu saja ketidakadilan itu ternyata merupakan faktor pemicu ketidakdamaian. Di surat Al-Maidah ayat 8, hadirin sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi terhadap satu kaum, menjadi saksi dengan adil, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencian kita pada satu kaum ini menyebabkan kita tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah. Kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian, betapa kita melihat ya bahwa ketika kita saat ini ingin menghadirkan perdamaian di tengah-tengah manusia, maka kita harus memahamkan bahwa perdamaian sejati itu membutuhkan penegakan keadilan. Sekali lagi, perang yang terjadi di tingkat global adalah efek dampak dari keadilan yang tidak tegak di tingkat global. Ya. Dan bahkan kalau sampai kita tarik ke tingkat pribadi kita, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri misalnya? Ternyata kalau kita kaji, bisa jadi karena kita tidak menegakkan keadilan pada diri kita sendiri. Misal, seorang daiyah, seorang mujahidah, seorang organisatoris yang sibuk mengurusi organisasi, sampai lupa pada tugas-tugas eh, domestiknya, sampai lupa pada hak-hak pribadinya misalnya. Begitu semangatnya berdakwah sehingga lupa pada hak-hak domestik, hak-hak pribadi, pasti akan menimbulkan ketidaktenangan dalam dirinya, ketidakdamaian dalam dirinya, ketidaktenangan dalam keluarganya gitu ya. Sudah berlaku tidak adil, tidak menunaikan hak dan kewajiban dengan seimbang gitu. Jadi nggak jauh-jauh kita memikirkan kenapa itu di sana perang gitu ya. Karena perang hati kita pun akibat kita tidak adil pada diri kita. Kita tidak adil pada keluarga kita misalnya. Ya, ketika anak-anak kita berkonflik, kenapa anak-anak kita berkonflik? Mungkin karena perilaku kita yang tidak adil pada mereka. Ini benar-benar harus menjadi kajian ya, yang bukan saja dikaji, tapi menjadi pikiran dan perhatian dakwah kita yang utama pada keluarga kita. Ya, jadi keadilan ditegakkan karena nggak jauh-jauh di tingkat global, tingkat pribadi kita gitu ya. Di tingkat keluarga kita, di tingkat institusi kita, misalnya ya di lembaga kita, di sekolah-sekolah yang kita pimpin, di kantor-kantor yang kita pimpin, ya, di lembaga-lembaga amal yang kita pimpin. Ini kenapa ada nggak damai? Kenapa ini para guru kita berhantam, misalnya berkonflik? Kenapa para guru kita ada rasa tidak nyaman satu di antara lain? Penting untuk diperhatikan. Mungkin di situ keadilan belum tegak. Para pemimpinnya bisa jadi belum bersikap adil gitu ya, sehingga di antara mereka ada yang merasa, oh saya kok dibedakan ya dengan itu. Kemudian ada perasaan-perasaan tidak nyaman, muncul ketidakdamaian di lingkungan kita. Kemudian perdamaian juga adalah bagaimana kita memiliki sikap berpihak pada yang benar. Kan damai ya, harus berpihak pada yang benar. Walaupun yang kuatnya adalah orang zolim gitu ya, yang benarnya itu yang terutama karena yang benar itulah minoritas, maka tentu kita sebagai mujahidah, daiyah, muslim sejati, mukmin mukminah ini harus selalu berpihak pada yang benar, walaupun mereka sedikit. Ya, jadi dengan tugas keberpihakan pada yang benar, maka apa yang harus dimiliki dalam diri kita? Keberanian. Ya, bagaimana saya bisa berpihak yang pada yang benar? Takut saya gitu ya, takut nanti bagaimana dan bagaimana, ada ketakutan, masih ada ketakutan, berarti kita belum memiliki iman yang kokoh, masih takut nanti dinilai oleh manusia, nanti bagaimana saya. Wah, itu kita masih harus memperbaiki keimanan kita bila kita tidak berani berpihak pada yang benar. Kalau yang benarnya jumlahnya banyak, berani gitu ya, kita menjadi bagian dari yang benar. Tapi kalau yang benarnya sedikit, waduh, takut misalnya, itu keimanan kita masih belum kokoh. Keberpihakan pada yang lemah. Karena jelas insya Allah yang lemah ini adalah tentu dia bukan yang salah gitu ya. Dia lemah, apakah karena secara fisik lemah, secara pengetahuan lemah, secara ekonomi lemah, padahal mereka adalah orang-orang yang suka pada kebenaran, kita harus berpihak pada mereka.
Ya, ini adalah dakwah kita ya. Kaum duafa ini adalah orang-orang yang harus menjadi kawalan dakwah kita. Dalam Al-Maidah tadi disebutkan jangan mengedepankan kebencian, ya. Nah, bagaimana tidak mengedepankan kebencian? Mulai dari pikiran. Pikiran kita harus harus positif gitu ya. Dan kalau juga mengingat satu perkataan tokoh perjuangan kita yang mengatakan adil itu dimulai dari pikiran kita gitu. Di pikiran kita saja kita sudah nggak berani untuk nggak adil. Menghayal aja udah nggak berani menghayal untuk jadi yang zolim gitu. Menghayal pun kita menghayalkan diri kita harus adil. Maka pemikiran kita adalah pemikiran yang adil ya. Kemudian selanjutnya akan berpengaruh pada perbuatan-perbuatan kita juga harus bisa adil. Di situ tidak ada tempat bagi benci. Tidak ada benci. Saya tidak benci pada siapapun. Tapi dia telah memperlakukan saya dengan salah misalnya. Sudah ketika dia memperlakukan kita dengan salah pasti karena dia tidak tahu. Maka tugas kita pada orang yang membenci kita, katakan begitu ya. Katakan bila ada yang membenci kita, mereka lah orang yang harus kita dekati lebih dekat. Karena mereka membenci kita pasti bukan karena mereka benci yang sejati, tapi mereka karena tidak tahu. Dan apa yang sedang kita perjuangkan, misalnya demikian ya. Nah, maka dari pihak kita, jangan kita mengedepankan kebencian. Begitu kita punya kebencian, dakwah kita tidak akan pernah berhasil. Kebencian ini adalah lawan dari rahmat. Lawan dari rahmat. Antagonisnya rahmat. Gak mungkin kita menghadirkan dakwah yang penuh rahmat kalau kita masih punya benih-benih benci pada manusia. Tidak ada kebencian, kita hanya membenci kezaliman gitu ya. Bukan orangnya, tapi perbuatannya. Itu pun tidak kita biarkan, tapi kita dakwah. Ya, kemudian perdamaian sejati itu juga akan hadir bila para kaum rentan kita lindungi. Damai, ya akan damai. Banyak orang yang rentan yang membutuhkan pengawalan, perlindungan gitu ya, dan mereka itulah yang merasakan ketidaknyamanan bila kita yang diberi kekuatan oleh Allah tidak memberikan perlindungan kepada mereka. Hadirin sekalian, dan saya tarik lagi sekali lagi bahwa perdamaian itu dimulai dari diri sendiri ya, damai pada diri sendiri. Sering ya dalam bahasa-bahasa kesehatan mental itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Anda tidak akan bisa berdamai dengan siapapun kalau Anda belum berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang damai? Kita belajarnya di rumah kita. Menjadi pribadi yang damai itu di sekolahnya itu di keluarga, ya. Dan keluarga itu kan adalah produk pernikahan. Dan setiap pernikahan itu nggak mungkin tidak diawali dengan membaca Arum 21 ini. Salah satunya penggalan ayatnya adalah waja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Keluarga kita itu dibangun atas pernikahan. Pernikahan itu dibangun atas perintah dari Allah. Dan pernikahan itu kita yakini adalah karena Allah menjanjikan ketenangan, kasih sayang. Maka tentu ketenangan, kasih sayang adalah kurikulum pertama perdamaian yang harus diajarkan di sekolah pertama, yaitu keluarga kita. Ya, keluarga kita adalah sekolah pertama bagi anggota keluarga kita. Bukan saja anak-anak kita, kita semua orang dewasa pun terus belajar ya, belajar berkasih sayang itu di dalam keluarga, di dalam rumah. Percekcokan di dalam rumah tangga yang itu adalah biasa gitu ya disikapi dengan eh, ya cepat untuk diselesaikan. Rumah itu adalah tempat kita belajar kasih sayang. Siapa yang mengajarkan kita orang tuanya ya? Bersyukur saja kalau anak-anak kita ternyata adalah anak-anak yang penyayang yang juga dari mereka kita belajar kasih sayang. Rumah tangga ini adalah keluarga ini adalah juga tempat kita belajar bagaimana menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Di situ ya dalam rumah diawali. Tidak boleh ada orang tua yang tidak adil pada anggota rumah. Disinilah ya peran Aisyah ditarik pada kita kemudian setelah dalam keluarga kita mendakwahkan tentang kasih sayang ini, maka kita tarik pada saat kita berperan sebagai daiyahnya Aisyah
Bagaimana dengan kasih sayang ini kita akan membentuk masa depan peradaban. Bagaimana peradaban ini ternyata dilahirkan dengan kita menanamkan bibit-bibit perdamaian. Hadirin sekalian, dari perdamaian ini ya satu kata yang indah gitu ya, satu kata yang menyenangkan dan ini adalah kunci dari dakwah kita menghasilkan perdamaian, maka tantangannya tentu besar, hadirin sekalian. Tantangannya besar ya. Bagaimana dakwah itu dari awal juga adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tapi jangan khawatir gitu ya, para pendakwah, wahai Aisyah, jangan khawatir. Janji Allah seperti hanya sudah dijanjikan pada rasul-rasul terdahulu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah berjanji ketika kita menghadapi tantangan dakwah yang berat, repot, payah, lelah, ya, sedih, duka dalam berdakwah, maka kata Allah, kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Artinya janji Allah akan menolong kita orang yang beriman yang akan melaksanakan tugas-tugas mukmin yaitu berdakwah. Tugas berdakwah itu adalah tugas kita di dunia, ya. Tugas kita di dunia. Nanti di akhirat kita akan sama-sama juga diberi tugas sebagai orang mukmin apa? Menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi, terutama saksi bagi diri kita sendiri ya. Nanti mungkin kita juga akan diminta oleh Allah menyaksikan, menjadi saksi bagi orang-orang lain. Mungkin kita akan diminta jadi saksi pemimpin-pemimpin kita. Mungkin Allah akan bertanya pada kita, bagaimana kamu, hai fulan, saat di dunia ketika pemimpin kamu nggak benar, kok kamu diam? Kita akan dimintai persaksian. Apa yang kamu lakukan ketika pemimpinmu salah, kok kamu diam? Atau kita akan diminta bersaksi untuk orang-orang yang lemah. Kenapa mereka lemah? Apa pekerjaanmu di dunia itu? Ketika orang lemah ini tetap lemah. Kita akan dimintai saksi di hadapan Allah kelak. Nggak jauh-jauh kelak lah. Hari ini kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dakwah kita. Tapi Allah adil, tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan tanpa pertolongannya. Iyan surkumullahu fala ghalibalakum. Kata Allah, kalau Allah sudah menolong, nggak akan kamu ada bisa mengalahkan. Maka pede aja gitu ya, happy aja bahwa kita ini berdakwah karena semata-mata dakwah kita karena Allah. Ini kuncinya ya, dakwahnya karena Allah. Jangan karena manusia, jangan karena ingin penilaian manusia. Kalau dakwah kita sudah karena ingin penilaian manusia, silahkan cari pertolongan dari manusia. Tapi karena dakwah kita adalah dakwah sebagai perintah dari Allah, yuk yakin Allah akan menolong kita. Jadi kalau ada penolakan-penolakan, ada cemoohan-cemoohan orang-orang, kamu capek-capek dakwah terus, mana hasilnya? Tidak, Allah tidak menuntut hasil. Allah hanya menuntut proses. Wah, capek aja di Aisyah, habis ini, habis itu, waktu habis, rumah ditinggalkan, hasilnya nggak ada, ngapain? Misalnya ada yang berkata begitu, jangan didengarkan, tetaplah berdakwah. Hadirin sekalian, ya. Maka ini PR bagi kita semua, jangan khawatir, perjuangan kita akan ditolong oleh Allah, ya. Ini saya ingin menguatkan kita semua sebagai perempuan berkemajuan. Aisyah ini harus menjadi orang-orang yang dalam dakwahnya menghadirkan rahmat di tengah dunia yang hari ini semakin keras. Dunia yang semakin keras, ya. Kemudian juga kan tadi dunia yang semakin keras itu hadir juga akhirnya ke tengah-tengah kehidupan yang dekat dengan kita juga keras gitu ya. Kekerasan-kekerasan di dunia itu kemudian terbawa ke dalam rumah kalau tidak ada rahmat yang kita bawa dalam dakwah-dakwah kita. Rumah tangga kita juga menjadi korban-korban kekerasan itu. Mari tetap berdakwah dengan menghadirkan rahmat, kasih sayang. Mari kita tunjukkan jalan-jalan menuju Allah ya di tengah ketidakpastian dunia hari ini. Mari dakwah kita ini adalah dakwah yang kita kemas dengan kemasan yang menenteramkan,
di tengah-tengah kegaduhan ya, walaupun kita harus pastikan ketentraman itu bukan meninak bobokkan ya, tapi ketentraman itu menjadi energi untuk kita bisa beramal yang lebih besar. Mari dakwah-dakwah kita ini kemudian terus mencerdaskan siapapun yang masih belum cerdas, yang masih ada dalam kebodohan. Ya, dan tentu mari kita terus berdayakan diri kita dan kita berdayakan siapapun ya, target dakwah kita yang memang masih belum berdaya. Maka hadirin sekalian, dakwah Aisyah ini adalah sebagai jawaban insya Allah ya atas satu fakta bahwa dunia ini tidak hanya membutuhkan orang yang pintar saja. Dakwah Aisyah ini adalah jawaban bahwa dunia ini hanya membutuhkan orang-orang yang berakhlak. Akhlak dengan standarnya Allah, akhlaknya Al-Quran. Di mana dengan akhlak inilah kita bisa menghadirkan ketenangan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dengan akhlak inilah kita bisa menghadirkan kepedulian, empati, bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita saja, tapi kita hidup untuk orang lain yang Allah titipkan pada kita. Akhlak itu juga yang akan menghadirkan pada kita, akan menghadirkan pada orang-orang di sekitar kita harapan. Oh, ternyata krisis keteladanan itu nggak ada. Di dekat mereka itu nggak ada. Yang di mana itu krisis keteladanan? Di medsos. Di medsos itu sulit mencari keteladanan gitu ya. Karena algoritmanya yang muncul itu adalah orang-orang yang nggak ngasih teladan. Dan itu terus dibaca oleh anak-anak kita misalnya ya. Tapi begitu di dunia nyata, begitu Aisyah hadir, nggak ada tuh krisis keteladanan insya Allah. Karena kita hadir harus selalu memberi teladan. Dan itu adalah harapan masyarakat. Harapan nyata dari masyarakat. Mereka merasa saya punya panutan, saya punya punya patron gitu ya. Saya punya contoh. Dan lebih dari itu kita sebagai mujahidahnya Aisyah mengatakan pada semua jamaah kita, ayo patron kita, model kita, tauladan kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan itu selalu ada. Tidak ada yang tidak boleh kita putus harapan gitu ya. Hadirkan perkedamaian itu adalah karena akhlak yang kita miliki saat kita melakukan dakwah-dakwah kita. Jadi sekali lagi hadirin, sekedar pintar saja sayang banget gitu ya. Tapi akhlak itu yang utama. Karena juga tugas dakwah kita itu adalah akhlak, menghadirkan akhlak hal yang baik. Kemudian karena akhlak yang baiklah manusia memintarkan dirinya. Inilah hadirin sekalian yang saya sebutkan sebagai kado gitu ya, hadiah bahwa kado ini bukan karena kita euforia dengan merayakan usia gitu. Melainkan kado ini adalah motivasi moral bagi kita semua, meneguhkan kembali ya bahwa kita semua tidak akan pernah lelah berdakwah dalam semua skalanya. Kalau orang lain lelah, kita beri semangat gitu ya. Tapi bahwa Aisyah ini semua tidak boleh merasa lelah. Semangat terus berdakwah. Ya, kenapa? Karena kita sudah menyadari benar, meyakini benar bahwa dakwah yang diperintahkan oleh Allah ini adalah dakwah yang akan membawa manusia bahagia. Bukan saja di akhirat kelak, tapi di dunia juga sudah bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya, bagaimana kemudian juga kita membawa kado perdamaian. Mulai hari ini saya harus berdamai dengan diri saya. Mulai hari ini saya harus berdamai dengan keluarga. Mulai hari ini saya harus berdamai dengan lingkungan. Mulai hari ini saya harus bisa menghadirkan kedamaian dalam ruang digital saya. Dan tentu itu kalau bicara pribadi ya, bagaimana kita juga menghadirkan kedamaian di hati-hati para jamaah yang senantiasa masih menyadarkan dirinya pada kita. Sampai akhirnya nanti kemudian jamaah kita itu harus menjadi juga penyeru gitu ya. Jangan biarkan jamaah kita itu menjadi jamaah abadi ibu, ibu sekalian.
Mereka harus menjadi satu waktu mereka jamaah, satu waktu nanti mereka harus kita siapkan menjadi para penyeru ke jalan Allah. Maka kita berkomitmen untuk terus hadir, untuk menyejukkan kehidupan. Ya. Kita terus hadir untuk mencerdaskan, kita harus terus hadir untuk memberdayakan, dan kita harus terus hadir untuk memanusiakan. Hadirin, kado ini mudah-mudahan bisa diterima dengan gembira ya, dengan riang gembira, bukan material, sama sekali bukan material ya, walaupun nanti kita berharap memberi kado itu juga harus mau yang material gitu ya. Pada dasarnya kita semua senang diberi kado gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah tingkatnya lebih tinggi, kado moral, kado akhlak itu jauh lebih berharga. Tapi kalau buat jamaah kita, ya jangan segan-segan memberi hadiah juga berupa apa yang mereka butuhkan secara material ya, karena dakwah kita itu juga harus menyentuh dakwah bilhal. Di awal saya katakan dakwah kita bukan sekedar kata-kata iya, harus juga hal ya, perbuatan, harus juga mal apa yang kita miliki. Teruslah berdakwah dengan apa yang kita miliki gitu ya. Dan ternyata kan yang selalu kita miliki itu adalah kekuatan menyampaikan secara moral. Itu yang selalu kita miliki. Mungkin satu waktu kita tidak punya mal gitu, satu waktu tidak punya mal. Tapi kalau kita syukuri, nggak mungkin ya kita nggak punya mal ya. Di rumah kita itu banyak tuh hal-hal yang kita bisa bagikan pada orang lain. Nah ini juga nanti yang pada Milad Jawa Barat, Milad Aisyah Jawa Barat ingin kita bagikan ya pada seluruh hadirin. Kado-kado gitu ya. Kado almaun, kado beneran gitu yang kita bungkus dengan cantik untuk apa? Untuk membuat semua yang hadir, Aisyah yang hadir gembira. Jadi, kegembiraan kecil itu adalah modal untuk kegembiraan yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan kegembiraan yang kecil, insya Allah nanti kita sedikit demi sedikit akan bisa menghadirkan kegembiraan yang besar. Mustahil bisa menghadirkan kegembiraan yang besar kalau kita tidak mampu memberikan kegembiraan yang kecil kepada jamaah-jamaah kita. Nah, hadirin, maka kemudian dengan milad ini ya, hari ini dan seterusnya kita akan senantiasa bersyukur, kita senantiasa akan menguatkan komitmen dakwah kita ya, dan kita menyelamati diri kita semuanya selamat. Kita telah sampai di titik ini dan kita akan terus melanjutkan perjalanan dakwah kita, jalan keselamatan dunia akhirat kita selanjutnya sampai usia kita selesai, sampai tugas kehidupan kita berakhir. Maka teruslah menjadi cahaya dakwah kemanusiaan, menjadi cahaya di tengah-tengah manusia, ya, baik di lingkungan terdekat dengan kita, nanti di lingkungan yang lebih luas, kita menjadi cahaya bagi Indonesia, dan tentu kalau sudah menjadi cahaya bagi Indonesia, tidak kita sendirian. Aisyah yang menjadi cahaya bagi Indonesia, dan Aisyah menjadi cahaya bagi dunia. Demikian hadirin sekalian, kado yang bisa saya berikan. Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa berada di barisan ini. Dan semoga kita senantiasa bersemangat ya, tidak lain tidak bukan. Kita meminta pertolongan Allah saja untuk kita bisa selalu berada di jalan dakwah. Bila ada satu yang berdakwah, itu adalah saya. Bila ada 10, saya harus ada di situ. Bila lebih banyak lagi, saya tetap berada di barisan itu. Insya Allah, nasrun minallah wa fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahi wabarakatuh. Atur nuhun Neng Tia. Terima kasih Sama-sama. Ibu Mutia Umar, paparan yang menggugah begitu ya, dan mengajak kita merefleksi diri, mengingatkan kembali apa visi misi kita, kemudian bagaimana kita menjadi contoh, dan bagaimana kita dijauhkan dari kebencian-kebencian ya sama kita gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu Mutia, ini waktu 7 menit lagi kita off dengan TV-mu, tapi Iya, sebelumnya iya. ini ada pertanyaan yang ada di chat dari Ibu Imas Farida. Iya. Ya, paparan yang sangat menguatkan untuk terus berdakwah bagi diri sendiri maupun untuk keluarga dan berdakwah ke masyarakat sekitar. Izin bertanya, yang pertama,
bagaimana cara mengajak remaja untuk mau mengaji, menimba ilmu agama selanjutnya berkhidmat di organisasi persyarikatan Mhm, kita. Yang kedua, bagaimana menghadapi anak remaja yang terlalu senang ngobrol. mhm. Mereka ngobrol ketika mengaji. Sebelum sholat bukannya segera merapat ke soft, setelah sholat bukannya berdoa, tapi malah mengobrol. Mhm. Sudah dicontohkan dan diberi keterangan di ayat Al-Quran maupun hadis. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu Mutia? Kami Baik, persilakan Ibu. terima kasih Bu Mas. Ya, tadi ya bagaimana memang fokus juga ya, fokus dakwah kita itu adalah salah satunya pada generasi muda kita, pada remaja kita, bagaimana mengajak mereka mau mengaji, mau belajar ilmu agama ya, kemudian mengajak mereka mau beraisyah, bermuhammadiyah. Nah, ini PR buat kita semua, Bu Imas. Yang mana mari kita perbaiki ya cara kita, cara pendekatan kita pada mereka. Jangan samakan mendekati anak remaja dengan kita mendekati orang tua. Mungkin kalau ke pertanyaan keduanya ya, anak-anak ini suka ngobrol, itu adalah modal mereka untuk berkembang. Saya sih kalau mengingat diri saya dulu juga begitu, waktu muda itu ngobrol, sholat juga ada herenya, begitu ya. Yang hari ini kita beristighfar, tapi itu memang bagian dari fase perjalanan hidup. Kita tidak bisa mengharapkan dan maksud saya kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita sudah solih pada umurnya. Ya, kita pun hari ini masih memproses diri untuk solih. Jadi, yang saya katakan di awal, Bu Imas dan hadirin sekalian, bersabarlah menghadapi mereka. Ya, mereka suka ngobrol, ayo layani kesukaan mereka. Mereka suka ngobrol apa? Cari oleh kita agenda yang mereka sukai, sehingga kita masuk pada obrolan mereka dengan cara mereka. Ya, jadi akan lelah, sulit dan sedih bagi kita para orang tua kalau kita ingin anak-anak kita ini solih pada saat mereka remaja. Berat, Bu. Berat, Bapak. Kalau kita ingin anak kita sudah sempurna di usia mereka. Ya, karena berlaku adillah dulu kita di usia anak kita pun belum baik. Dan jujur hari ini saya pun sebagai orang tua belum cukup baik dan tetap bertekad menjadi orang baik. Karena itu bersabarlah menghadapi anak-anak kita. Tadi Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak kita adalah anak generasi terbaru yang ternyata karakteristik mereka hari ini adalah karakteristik mau diajak ngobrol. Jangan diceramahi. Harus dilibatkan pemikiran mereka. Kenapa? Karena yang mereka tahu jauh lebih banyak. Dan mereka merasa perlu mengonfirmasi apa yang mereka tahu kepada kita. Kita tidak memberi waktu mereka yang sudah mendapatkan banyak informasi dari media sosial untuk mereka mengonfirmasi, Ibu, Ayah, betul nggak sih yang saya dapatkan ini? Jangan tambahi lagi dengan ceramah, tapi ambil, tarik pengetahuan mereka untuk didiskusikan. Sehingga mereka lah yang menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik di bawah bimbingan kita. Jadi tugas kita sekarang orang tua apa? Membimbing. Kalau soal ilmu mereka sudah banyak punya. Tapi bimbing mereka. Kalau kita ini selalu underestimate, menganggap apa sih anak, tahu apa sih mereka, kita salah. Ya, maka tapi tugas kita juga adalah memastikan pengetahuan yang mereka dapatkan itu pengetahuan yang benar. Sehingga kemudian bagaimana kita tahu mereka sudah memiliki pengetahuan yang benar, hanya mereka perlu mendapatkan bimbingan untuk mengimplementasikannya, tanya mereka. Gali pikiran-pikiran mereka sehingga kemudian ketika mereka sudah dapat pengetahuan yang benar kita teguhkan. Ketika pengetahuan mereka itu dalam pandangan kita dan dalam kerangka kita yang sudah lebih dulu tahu, oh ini kurang tepat ini, luruskan dengan cara meluruskan yang juga penuh empati. Ya, jadi hari ini kalau melihat anak-anak kita dan kita ingin mereka seperti kita, tentu akan pedih
sedih kita ya. Hari ini kita lihatlah mereka sebagai kita di masa remaja kita yang juga tidak sempurna, jauh dari sempurna. Dan atas bimbingan orang tua kita, maka kita hari ini bisa terus-menerus terperbaiki. Itu saya kira Bu Imas ya, mari semangat untuk mendampingi putra-putri kita sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki bibit mentalitas, terutama mereka akhirnya akan memiliki akhlak-akhlak yang akan menguatkan mereka dalam berperilaku seperti yang sama-sama kita cita-citakan. Saya kira itu ya, Bu Nima. Ini karena mungkin dengan TV-mu harus diselesaikan. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir atas komitmen kita untuk sama-sama terus menghadirkan informasi yang penting, informasi yang bermanfaat yang akan memberikan pencerahan kepada kehidupan kita semua. Demikian Bu Nima, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Ibu Mutia Umar yang telah memberikan pencerahan, ilmu dan inspirasi pada kita semua. Dan alhamdulillah ini waktu dengan TV-mu kita tutup terlebih dahulu. Nanti mohon waktu 5 menit ya Ibu Mutia untuk disalam sapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tema kado Milad Aisyah pada pagi hari ini bukan hanya menjadi bahan renungan tetapi menjadi penggerak langkah nyata kita untuk terus berkontribusi memperkuat dakwah dan memajukan umat setelah menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kesempatan. Ibu Mutia, mohon Pak 5 Iqbal, menit ya. terima kasih. Ini ada pertanyaan satu Ibu. Bu Tati, nuhun semuanya. Ya. Ini Bu ada dari Bu Sofia Cirebon. Ya. Insya Allah ya Bu Satu. Sofia, tetap sabar, tetap dampingi anak-anak kita. Ya, jangan biarkan mereka mencari nasihat dari luar. Kenapa? Karena yang dari luar mau mendengarkan saya. Makanya kita sekarang siapkan diri menjadi orang tua yang mau mendengarkan dengan penuh kesabaran. Ya, oke. Prof Siti Sabaria, terima kasih. Semoga Unisanya terus berjaya. Bapak Ibu sekalian, Unisa mohon dipromosikan ya. Unisa akan menjadi mercusuar, sekedar mercusuar, tapi akan menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan produk-produk akademik akan memperbaiki taraf kehidupan mereka. Jadi mohon semuanya bisa menjadi promotor dan marketernya Universitas Aisyah Bandung. Ya. Dan amal usaha yang lainnya yang dimiliki oleh Aisyah ya. Wah, itu Bu Tati sudah membawa profil Wah. Unisa. Wah, Masya Allah, Bu Tati, nuhun. Ya. Pada semua pelanggan yang datang ke tokonya Bu Tati, tolong diperkenalkan Unisanya ya. Ya. Ibu terima kasih Teh Mutia atas Bu Tia, waktunya. Ya, sami-sami. Kita tutup bersama Sami semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sami-sami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nima mau ditutup karena saya juga segera akan pergi. Sudah kita tutup. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Mutia. Mbak Nikmah, kok Bu Mutia nggak dikasih sertifikat itu Ya. digital? Kok Bu Mutia nggak dikasih sertifikat digital? Oh, nanti sertifikatnya menyusul. Dikasih lagu aja itu Mutiama. Kasih Ini lagu. lagunya. Ya. Kasih lagu ya Mbak. Terima kasih seluruh jamaah yang istiqamah melangkah indah. Semoga ilmu jadi amalan, membawa berkah kehidupan. Dari subuh kita memulai menjadi pribadi yang lebih baik. Walau pertemuan kan usai, semangat ini jangan selesai Sampai bertemu di esok hari dalam majelis penuh inspirasi. sampai
bersama. Terus belajar sepanjang usia. Aisyah maju mencerahkan dunia. Walau pertemuan kan usai, semangat ini jangan selesai. sampai bertemu di esok hari dalam majelis penuh inspirasi. Sampai jumpa di subuh berikutnya. Mari ramaikan bersama-sama, Bangun negeri dengan cahaya Quran. menuju umat yang berkemajuan. Subuh mengaji penuh makna. Menguatkan iman dan cinta sesama. Terus belajar sepanjang usia. Aisyah maju mencerahkan dunia. Terima kasih semua mohon izin kita end meeting ya, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum.